spiritnya adalah bagaimana masyarakat merasa memiliki hutan dan lingkungan. Dan Pak Menteri telah mencanangkan program yang sangat besar, misalnya moratorium terhadap izin-izin baru hutan-hutan produksi, kemudian mencanangkan gerakan 1 miliar pohon, dan mereformasi segala bidang perizinan kehutanan yang intinya masyarakat itu bisa merasa terlibat. Jadi saya kira hari ini Pak Jul, Pak Menteri akan mendapatkan penghargaan sebagai satu tokoh yang menggerakkan kebersamaan masyarakat dalam bidang kehutanan, termasuk menanam pohon, menanam kebun rakyat, menyemaikan persemaian, dan lain-lain. Sejak Pak Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan, laju untuk hutan yang rusak telah turun hampir 3 kali lipat turunnya. Kemudian jumlah atau luas tanaman meningkat sangat signifikan. Masyarakat juga makin baik akses pada hutanan. Jadi saya kira belum say yes, belum, masih banyak PR, yes, masih banyak masalah segunung masalahnya. Tetapi langkah-langkah beliau sudah sangat nyata meningkatkan nilai penting hutan, nilai penting kayu, nilai penting pohon sebagai upaya mendongkrak bangsa kita ke depan. Adalah satu kehormatan bagi Kementerian Kehutanan bahwa proses menanam adalah proses pendidikan, mengubah sikap perilaku masyarakat dengan entrepreneurship. Tanpa entrepreneurship tentu masyarakat juga nggak mau menanam, karena masyarakat sekarang menanam karena tahu manfaatnya, bahwa menanam juga menghasilkan finansial keuntungan. Oleh karena itu dari UNES berharap bahwa dengan gelar Dr. Honoris Causa, yaitu achievement dari Bapak kita, Menteri Kehutanan Pak Zulkifli Hasan, adalah kombinasi entrepreneurship dengan pendidikan. Bagi Kementerian Kehutanan ini salah satu contoh kalau pemimpinnya punya visi dan bisa mengimplementasikan, maka harapan kita adik-adik kita yang di bawah juga bisa mengikut ya, bahwa kalau kita punya strong leadership ya, visinya bisa diimplementasikan, itu diapresiasi oleh rakyat dan dampaknya luar biasa. Kitalah Kementerian Kehutanan yang pertama kali berani menyerahkan kewenangan menteri yang tinggi itu langsung kepada rakyat dalam bentuk nota. Nota seperti kita beli barang di toko, cukup dengan nota, dan itu merupakan bukti legalitas bagi masyarakat. Kan senang dong masyarakat. Sekarang kalau ditanya, orang bisa jualan mudah karena siapa menterinya? Karena Pak Jul. Tanya aja di Kaltim itu. Wah, sekarang kalau orang ngangkut kayu mudah katanya karena menterinya Pak Jul itu ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Stasiun Semarang menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Saudara Haji Zulkifli Hasan SIMM atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan meridhoi penganugerahan ini. Amin. Yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya hutan cukup besar yang dapat dikelola sebagai modal strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Kewirausahaan berbasis masyarakat merupakan
merupakan pilar penting dalam pengelolaan hutan yang mampu mendorong terwujudnya fungsi dan manfaat hutan baik ekonomi, sosial maupun ekologis. Ketiga, pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan dapat dilakukan melalui serangkaian kebijakan yang berbasis kearifan lokal dan mempertimbangkan aspek ekonomi kerakyatan. Yang keempat, prinsip tersebut telah sepenuhnya terimplementasi melalui kebijakan pengendalian izin pembangunan hutan, antara lain moratorium izin baru pada hutan alam primer dan gambut, gerakan nasional penanam 1 miliar pohon, dan reformasi kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih berpihak kepada masyarakat, didukung oleh kampanye gerakan penanaman pohon, pembangunan kebun bibit rakyat, pembangunan hutan rakyat, pembangunan hutan tanaman rakyat, pembangunan hutan tanaman industri, pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi, pembangunan kesatuan pulau hutan, pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, rehabilitasi hutan dan lahan. 5. Secara filosofis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan hutan didukung dengan government entrepreneurship telah menyemai budaya kewirausahaan berbasis masyarakat berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Dengan tumbuh kembangnya budaya kewirausahaan atau entrepreneurship culture dalam pengelolaan hutan baik dari sisi pemerintah, swasta, dan masyarakat telah mampu meningkatkan daya saing bangsa kita yang mandiri, bermartabat dalam perekonomian global. Mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khusus Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili teman-teman di Kementerian Kehutanan. Saya hanya memimpin dan mengarahkan. Tapi kalau dinilai berhasil Kementerian Kehutanan, teman-teman saya itulah sebetulnya yang menjadi pahlawannya. Mulai dari Islam 1, Islam 2, dan seterusnya, sampai balai-balai yang ada di daerah masing-masing. Mereka lah sesungguhnya yang telah merubah budaya birokrasi mekanistik menjadi budaya atau government entrepreneurship, lebih daripada tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Terima kasih untuk teman-teman Kementerian Kehutanan. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada keluarga, tentu istri yang tercinta, ini Bu Zul, semua pihak, tentu UNES, teman-teman semuanya yang mohon maaf tidak saya bisa sebut satu persatu, yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan moral kepada saya sehingga dapat bekerja dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan hutan dan kehutanan. Semoga apa yang kita lakukan selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.